Beratus tahun yang lalu, Indonesia terdiri dari banyak kerajaan. Setiap kerajaan memiliki daerah kekuasaannya masing-masing dan tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Sampai saat ini, beberapa peninggalan kerajaan di Indonesia masih berdiri kokoh dan bisa dikunjungi, salah satunya Istana Kerajaan. Akan tetapi, beberapa dari kerajaan tersebut hancur karena perang di masa lalu dan tidak bisa berdiri kokoh hingga kini. Namun tidak perlu bersusah hati karena setidaknya masih ada 9 kerajaan yang bangunan istananya masih ada sampai sekarang. Istana kerajaan mana saja itu? Berikut ini ulasannya. Bangunan yang kerap disebut sebagai keraton ini didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1775. Sampai saat ini, Keraton Ngayogyakarta masih digunakan untuk kediaman Sultan. Namun begitu, ada beberapa bagian dari keraton yang bisa dikunjungi publik sebagai destinasi pariwisata sejarah. Di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terdapat banyak bagian bangunan. Sebagian besar digunakan sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarga serta abdi dalam keraton. Keraton Kasunanan Surakarta didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II, Sunan PB II, pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743. Salah satu bangunan bertingkat yang menarik di Keraton Kasunanan yaitu Menara Sanggabuwana yang memiliki tinggi 30 meter. Menara ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III pada tahun 1782 sekaligus sebagai tempat memata-matai Belanda pada masa penjajahan. Salah satu kerajaan di Kalimantan Barat adalah Kerajaan Sambas. Kerajaan ini memiliki istana yang disebut dengan Istana Alwat Sihoebiloh. Istana ini terletak di pinggir pertemuan antara Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. Memasuki kompleks istana ini berarti harus melewati gerbang yang berbentuk segi 8. Istana Kasultanan Sambas yang terdiri atas 3 bangunan berjajar. Bangunan yang berada di tengah adalah bangunan utamanya. Disitulah Sultan Sambas beraktivitas sehari-hari. Istana Kesultanan Tidore yang juga dikenal dengan istilah Kedaton Kie terletak di kota Tidore, Maluku Utara. Kedaton Kie berada di area perbukitan yang langsung menghadap ke laut. Kedaton Kie didirikan pada masa pemerintahan Sultan Tidore ke-28 pada tahun 1810. Kedaton Kie merupakan bangunan 2 lantai yang berdiri di atas lahan berukuran 150 meter x 100 meter. Keraton Sumeneb masih dapat dikunjungi di Kelurahan Pajagalan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Keraton Sumeneb merupakan warisan Raja-Raja Sumeneb dan juga merupakan karya monumental di masa pemerintahan Panembahan Sumolo. Uniknya, Keraton Sumeneb dibangun oleh Lau Piango yang berkebangsaan Tiongkok. Konsep rancangan bangunannya memadukan gaya Jawa, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Istana Maimun Medan berdiri dengan gagah di kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini diyakini menjadi saksi bisu dari kejayaan Kesultanan Delhi di masa lalu. Istana Maimun didirikan pada tahun 1888 di atas tanah seluas 2.772 meter persegi. Istana ini memiliki 30 ruangan yang tersebar di 2 lantai. Keraton Kasepuhan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada masa perkembangan Islam atau sekitar 1529. Keraton ini merupakan perluasan dari Keraton Pakungwati, keraton tertua di Cirebon. Keraton Kasepuhan difungsikan sebagai tempat para pendiri Cirebon bertahta, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Istana Siak Sri Indrapura yang berlokasi di Kabupaten Siak, Riau. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Mahmud Syah. Konon, kata Siak diambil dari nama tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak, yang banyak ditemukan di Buantan, pusat kerajaan. Keraton Kesultanan Ternate adalah istana milik Kesultanan Ternate yang cikal bakalnya dimulai tahun 1257.
Keraton ini cukup luas, dengan latar belakang Gunung Gamalama, dan alun-alun serta pantai di depannya.